Nah, Pak Ahmad itu kan anggota Komisi 1, bidang pemerintahan dan hukum. Tapi kenapa podcast-nya justru malah mitra Komisi 4? Kekhususannya bagi warga Kota Bandung yang belum menjadi peserta JKN, saat sakit langsung aktif kepesertaannya. Hmm. Tiba-tiba seorang orang tua warga Kota Bandung kemudian jatuh pingsan, ini nggak ada uang. Nah, ini untuk ngangkut ke rumah sakitnya gimana? Dinas Kesehatan pemerintah Kota Bandung siap, telepon 119. Nanti ambulan datang ke rumah Oh gitu tersebut, ya. diangkut ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Wargi Bandung, siang hari ini kita kembali melaksanakan podcast Ahmad Aja, ya. Ini adalah podcast yang ketiga, ya. Seperti podcast-podcast yang sebelumnya, ya. Kita akan bicara santai tentang Bandung, tentang informasi-informasi yang hangat ya didiskusikan oleh warga Kota Bandung. Yang tentu saja berharap bahwa seluruh podcast yang dilaksanakan itu bermanfaat bagi masyarakat, begitu ya. Dan kali ini kita menghadirkan narsum yang sangat luar biasa ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Bapak Dr. Sony Adam. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sibuk Pak Dokter? Luar biasa. Nah, jadi ini luar biasa nih ya, Pak Dokter Sony ini pastilah orang yang sangat sibuk ya, yang tentu saja membantu Pak Wali Kota ya, menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan tentu masalah kesehatan Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung ini pasti banyak kendala-kendala, banyak permasalahan yang dihadapi, yang tentu saja ini bisa menguras ya, menguras energi ya, menguras pikiran, tenaga dan sebagainya. Tapi percayalah ya, didoakan Pak Dokter senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Amin. Ya, seperti itu. Wargi Bandung, Akang Teteh, ini agak spesial sekarang podcastnya. Kenapa? Karena live, Dok. Live TikTok begitu ya. Siap. Iya, jadi sebenarnya memang juga ada pertanyaan yang nyampe ke saya. Pak Ahmad itu kan anggota Komisi 1, bidang pemerintahan dan hukum. Tapi kenapa podcastnya justru malah mitra Komisi 4? Begitu. Ada pertanyaan. Ya, perlu saya jelaskanlah sedikit ya, kenapa demikian. Karena ya banyak pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan terkait dengan berbagai hal. Salah satunya atau salah duanya, salah tiganya terkait dengan sebetulnya mitra Komisi 4. Kemarin kita yang pertama itu masalah SPMB, Disdik. Kemarin kita undang dari Kadinsos, ya, masalah desil dan sebagainya. Sekarang juga Pak Dokter masalah kesehatan, begitu ya. Nah, saya tentu saja bisa saja sebenarnya mah Dok menyampaikan, ya mah bukan mitra saya. Mangga silahkan kepada dinas terkait gitu ya, atau rekan saya di mitra atau di Komisi 4 begitu ya. Ya, bisa demikian. Tapi beberapa memang ada sih kasus-kasus tertentu. Cenah pas saat disampaikan teh dipingpong cenah Dok. Ada begitu ya. Kemudian yang kedua juga tentu saja kan kalaupun misalnya saya Komisi 1 bidang pemerintahan dan hukum, tapi kemudian saya memahami meskipun tidak dalam terkait dengan masalah-masalah yang ada di komisi yang lain, kan nggak ada masalah juga ya. Seperti itu Dok. Satu. Yang kedua juga pertanyaannya teh, kenapa cenah podcast gitu ya? Seperti. Ini sebenarnya juga menjadi jawaban yang berikutnya dari yang tadi gitu. Anggota DPRD itu tupoksinya adalah pengawasan, penganggaran, dan pembuatan kebijakan. Begitu. Nah, sementara pertanyaan-pertanyaan itu banyak hal-hal yang sifatnya teknis. Kalau kebijakan secara umum saya paham, gitu ya.
Tetapi kalau secara detail teknis tentu OPD lah yang hari-hari, Ya, betul. ya kan, menghadapi permasalahan, menyelesaikan gitu seperti itu. Sehingga kenapa saya mengundang ya narasumbernya saja langsung yang memang sudah ahlinya. Sudah Siap, biasa setiap hari menangani permasalahan dan terima siap. kasih kemarin juga Doknya. Ya, Kemarin ada masalah tentang ODGJ, saya ya. koordinasi cepat selesai. Alhamdulillah, Alhamdulillah begitu alhamdulillah. ya. Nah, oke, kita ini juga pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan adalah memang pertanyaan-pertanyaan yang sering sampai Ya, secara langsung ataupun tidak dari masyarakat ya, terkait dengan masalah kesehatan Dok gitu ya. ya. Pokoknya nu banyak kebayang cik lamun tentang dinas kesehatan naon kebayang hiji BPJS, kedua UHC dan seterusnya gitu Dok ya. Gitu. Nah, Iya, maka ini coba Dok ini ya, ini ya, beberapa pertanyaan mohon untuk bisa dijelaskan. Nah, JKN itu kan merupakan program nasional ya Dok ya, betul. yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ya. bisa dijelaskan Dok, apa saja manfaat yang diperoleh bila menjadi peserta BPJS Kesehatan? Kenapa demikian? Berarti kan ada yang tidak menjadi anggota BPJS Ya, Kesehatan, mungkin karena tidak paham manfaatnya. Gimana ya, Dok? ya. Sudah disampaikan tadi oleh Kang Ahmad, ya saya panggil Kang Ahmad ya, Ya apa-apa nggak Dok, apa-apa. mohon. Jadi eh, Jaminan Kesehatan Nasional adalah program dari pemerintah pusat. Alhamdulillah pimpinan pemerintah Kota Bandung, yaitu Bapak Wali Kota dan jajaran DPRD, itu Ya. adalah pimpinan sepakat bahwa Kota Bandung UHC, UHC juga UHC prioritas Kak Ahmad. Prioritas. UHC prioritas. Jadi UHC prioritas itu khususannya bagi warga Kota Bandung yang belum menjadi peserta JKN, saat sakit langsung aktif kepesertaannya. Dijelaskan dulu, UHC teh naon Dok? Ya, Jelaskeun terus. UHC itu Kepanjangannya dulu Dok. kepanjangannya Universal Health Coverage, jaminan kesehatan semesta. Ya, Hmm. jadi seluruh jaminan itu untuk warga Kota Bandung, gitu. Hmm. Nah, kemudian itu menjadi istilah yang familiar di masyarakat, sehingga itu menjadi suatu apa ya, tagline kalau masyarakat mau berobat dengan gratis, gitu. Jadi kalau masyarakat mau berobat gratis, datang ke puskesmas, tinggal nyebut ini Pak Kang Ahmad, Nyebut. saya mau berobat dengan UHC. Punya atau tidak punya BPJS? Iya, Tinggal menyebutkan itu, maka bisa langsung dilayani oleh UHC. dengan oleh puskesmas. Oleh puskesmas. Untuk Oke. yang sakitnya biasa. Kalau sakitnya gawat darurat, tentu jangan datang ke puskesmas. Ya, tapi ke IGD rumah sakit Oke. untuk kondisi gawat darurat. Sama juga menyampaikan ke bagian pendaftaran, saya mau berobat menggunakan UHC. Nah, karena itu menjadi istilah yang familiar di masyarakat, UHC gitu, ya saya juga pergunakan itu. Tapi sebetulnya agak kurang pas juga gitu. Tapi tidak masalah. Bagi saya apapun yang memudahkan masyarakat itu saya sampaikan gitu. Manfaatnya jelas ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat kesulitan bagaimana pembiayaan kesehatan itu hadirlah UHC ini gitu. Jadi gimana saya pembiayaannya? Ya hanya datang ke puskesmas atau ke IGD rumah sakit, saya mau berobat pakai UHC. Tiba-tiba seorang orang tua warga Kota Bandung kemudian jatuh pingsan, ini nggak ada uang. Nah, ini untuk ngangkut ke rumah sakitnya gimana? Dinas Kesehatan pemerintah Kota Bandung siap, telepon 119. Nanti ambulan datang ke rumah gitu tersebut, ya. diangkut ke rumah sakit, kemudian bilang kepada petugas pendaftaran, saya berobat pakai UHC, ditangani gratis. Kalau pulangnya juga nggak ada angkutan, telepon 119. 119 dicatat ya nih warga Ya. Bandung. 119 kalau perlu ambulan. Ya, ambulan itu memang di luar UHC ya. Ya. UHC ini pembiayaannya luar biasa. Dari yang batuk pilek biasa sampai pengobatan kanker pun yang mahal ratusan juta Bisa di-cover. di-cover oleh ini. Di-cover. Jadi sangat luas. Tidak hanya untuk berobat di Kota Bandung, misalnya warga Kota Bandung sedang berada di Bali, tiba-tiba sakit, nah itu memungkinkan dapat jaminan juga pembiayaan di Bali Asal itu. KTP KK Kota Bandung. Asal KTP KK Kota Bandung, dan selama itu juga kita komitmen akan membayarkan preminya. Ya. gitu. Ya.
Katanya UHC itu hanya untuk yang rawat inap, betul nggak, Dok? Tidak juga, Nggak juga? yang rawat jalan juga Bisa? bisa. Oh, iya, iya, Ya, iya, iya. Oke, 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 oke. Siap. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab. Nanti ada kesempatan warga Bandung yang mau tanya ya di live TikTok, nanti saya bacakan dan terserah mau ditanyakan ke saya, ke siapa? Pasti ke Pak Dokter, bukan ke saya. Oke, pertanyaan kedua nih ya. ya. Bagaimana caranya penduduk Kota Bandung yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan itu bisa mendapatkan jaminan pembiayaan pengobatan atau berobat gratis? Caranya nih sekarang, gimana, Dok? Nah, sebetulnya ini yang saya sampaikan juga fenomena yang sedang berjalan di masyarakat ya. Ya, Ya, Bandung kan tidak hanya Bandung, kota Bandung saja, ada juga kok Kabupaten Bandung ya, ya, Kang Ahmad, terus ada Cimahi, kemudian juga Kabupaten Bandung Barat ya. gitu. Lihat kota Bandung, wih gratis di kota Bandung gitunya. Lalu lompatan ke kota Bandung. Dalam Oh, peraturan wali kota yang sekarang berlaku gitu mengharuskan bahwa yang bisa dapatkan jaminan adalah KTP KK Kota Bandung yang tercetak tanggal KTP KK-nya Desember 1 tahun sebelum anggaran berjalan. Nah, tahun oh, anggaran berjalan kan 2026 sekarang ya, nih. Jadi tanggal cetak KTP KK-nya sebelumnya adalah tahun 2025 Desember minimal. Desember. Desember Meskipun gitu. sekarang Juni. Juni Oh, ya. Desember dicetaknya boleh? Boleh. Oke. Bahkan kalau Januari pun itu langsung aktif gitu bisa. Oh, siap, siap. Hanya itu kenapa diharuskan seperti itu? Karena kan kita harus menganggarkan. Ya, 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 Jadi ya, kalau ya. sudah tahu jumlah yang akan dibayarkan, nah itu menjadi patokan kita merencanakan anggaran tahun berikutnya Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kan macam-macam tuh penduduk kita tuh, ada yang baru tahu, wah apa itu UHC gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Saya butuh pengobatan nih, saya Mhm, belum menjadi peserta BPJS gitu ya. mhm. Datang aja ke puskesmas, saya mau berobat pakai UHC. Hanya segitu, gitu ya. Dan alhamdulillah Kang Ahmad, Mhm. 1 bulan tuh Dinas Kesehatan mendaftarkan 3.000 peserta yang mereka datang ke puskesmas hanya hanya mengatakan, "Saya ingin berobat pakai UHC." Sebulan 3.000 orang? 3.000 orang. Jadi Oke. yang ya ada bermasalah juga, tapi antara 10 sampai 20 orang lah. Itu pun karena memang lagi petugas pendaftarannya keluar, yang digantikan Mhm, sementara gitu. mhm. Jadi secara umum sistemnya sudah established lah, Mhm. sudah kokoh gitu. Iya, Di iya. seluruh puskesmas, di Kota Bandung ada 80 puskesmas gitu. Mhm. Dan di seluruh IGD yang ada 32 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Ya. Bagaimana caranya peserta BPJS Kesehatan itu supaya mendapatkan jaminan pembiayaan pengobatan atau dengan kata lain gratis gitu, BPJS Kesehatan, Ya, gimana? tentu ini kalau sudah menjadi peserta BPJS harus mengikuti prosedur. Ya, Saya tekankan harus wajib, Kak Ahmad. aha, Misal, ini masih terjadi di masyarakat Kota Bandung. Langsung aja ke poliklinik di rumah sakit gitu, ah, tanpa ke klinik Pratama atau puskesmas dulu gitu ya. Itu oh, nggak bisa, oh nggak bisa. nggak Jadi bisa. harus ke Ke klinik Pratama dulu, kalau memang kasus penyakitnya tidak bisa ditangani di klinik Pratama atau di puskesmas, dirujuk nanti ke rumah sakit. Nah, seperti oh, itu. Jadi harus sesuai prosedur oh gitu. gitu ya supaya bisa gratis itu. Iya, kemudian Oke. juga harus datang pasiennya, nggak boleh dititip-titip. Karena Oh, ini juga jadi permasalahan. Ya, tugas kami Dinas Kesehatan tentu melindungi rumah sakit juga ya, ya, gitu. ya. Harus disiplin. Wayahna gitu ya, akang teteh gitu, wargi Bandung, bawa pasiennya Mhm. supaya klinik Pratama dan rumah sakit itu terlindungi juga. Karena Iya, iya. BPJS mengharuskan seperti itu. BPJS mengatur seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti rumah sakitnya harus mengembalikan uang klaimnya. Oh gitu. Nah, inilah yang sekarang fenomena yang panas gitu ya, yang harus dibantu oleh semuanya. Ya, 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 ya. Jadi saat ini tuh Kang Ahmad, duh abdi mah nuhun pisan gitu. Artosna membudayakan masyarakat supaya benar menggunakan BPJS ini Ya, ya, gitu. ya, ya. Kalau nggak benar, rumah sakitnya repot juga, kasihan. Ya, 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 ya. Ya, Sehingga tidak bisa klaim ke BPJS atau mengembalikan gitu ya tadi? iya, kalau sudah diklaim ketahuan pasiennya nggak datang, itu dia harus kembalikan Pak Ustadz. Mhm, mhm. Dan itu tidak sedikit, besar sekali. Oh gitu ya. Jadi kalau Pak masyarakatnya memahami, oh seperti itu,
Ya udah untung dibayarkeunnya jadi berobatna gratis. Iya iya iya. Ya udah datang aja deh gitu. Mohon, ya. Tapi emang iya sih, ada baru kemarin saya, ada masyarakat yang seperti itu, "Hayong nyenak Mhm. obatna wungkul," cenah Dok. Ya Oh, untuk saya juga rada paham, saya bilang, "Nggak bisa," gitu ya, ya, karena harus diperiksa dulu sama dokter kan, ya gitu. betul. Meskipun dah obatnya cenah tos biasa, Ya, ya kata kita biasa, tapi ya, kan analisa dokter kan berbeda, bisa berbeda gitu Dok ya, bahkan bisa betul. membahayakan kan Lebih ke arah kita menghormati peraturannya, Pak Ustadz. peraturannya. Kemudian di samping itu juga memang dari dokternya juga harus melihat pasiennya. Betul. Mungkin boleh jadi saat itu sakitnya berbeda dan sehingga obatnya juga berbeda. Ya ya ya. Jadi dalam hal sistem ini, semua patuh aja dengan aturan. Oke. Sekaligus juga saya berpesan ke rumah sakit, patuhilah. Jadi tugas ini bukan hanya Dinas Kesehatan, bukan BPJS, tapi rumah sakit juga berperan mengedukasi. Karena jujur, Kang Ahmad dan Akang Teteh di Kota Bandung ieu, bersyukur orang mah pimpinan kita, dewan sama wali kota berkomitmen pakai UHC prioritas. Wah, luar biasa. Ya ya ya. Sok dipilarian di Belum tentu ya di belum kabupaten lain. tentu. Apalagi jumlah nominalnya besar sekali Ya ya, ya ya. gitu. Jadi bersyukur. Mhm. Dengan demikian kita pelihara lah. Mhm. Kemudian juga dengan jaminan kesehatan ini betul-betul terjadi pengendalian pembiayaan Mhm. kesehatan yang luar biasa Mhm. dan mutu, sekarang bermutu. Jadi sekarang di era jaminan kesehatan nasional ini, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sudah bermutu. Tuh. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari, netizen. Waduh, lumayan juga nih. Waduh. Pertama dari Ibu Elis W. Manfis. Pak Ya, Dewan izin bertanya, banyak orang yang BPJS nanunggak karena sudah nggak kerja. Jadi mereka bingung harus bagaimana. Gimana, Dok? Tertangkap, Mak, pertanyaannya? Ya, tertangkap. Dan gimana? itu fenomena yang banyak ya. Hmm, Karena memang sekarang kan PHK juga ya. lumayan ya. Kemudian kebutuhan kesehatan juga meningkat gitu Mhm, ya. Tidak bisa dinanti-nanti gitu. Alhamdulillah untuk seperti itu tidak ada kendala mhm. gitu. Jadi harus gimana? Jadi harus datang sama seperti tadi dengan saya berobat, ingin berobat pakai UHC. Datanya langsung tampil tuh, karena memang kita terkoneksi dengan di Dukcapil. Oke. Kemudian juga dari sistem BPJS terkoneksi dengan seluruh yang lainnya. Betul terjadi tunggakan, tapi pasien ini butuh berobat, kita lihat memang butuh. Nah, kita aktifkan tentu harus melengkapi administrasi Hmm. gitu. Apa aja tuh Ya salah administrasinya, Dok? satunya yang sekarang masih berlaku adalah SKTM, SKTM. surat keterangan tidak mampu, Mhm. yang itu dikeluarkan oleh lurah. Ya. Dan itu, ini Akang Teteh Kota Bandung masih berlaku, peraturan wali kotanya ada Hmm. gitu. Jadi mungkin Kang Ahmad, Pak Lurah sering protes, nah itu itu masih berlaku, bisa sekitar Masih 7 bisa tahun, ya? masih bisa. Oke oke. Dan itu juga sebetulnya, ya kalau orang punya, orang berduit lah, tong hoyong dibayarkan ke pemerintah, Ya. pakai aja uangnya Hmm. gitu. Karena, itu mah untuk porsinya lah yang tidak Bisi mampu gitu. janten doa, Dok. Ah, tah eta. Ya, gitu ya. Nuhun. Nih wargi Bandung, nu gadua artosna wayahna tong hayang gratis ya. Begitu, jangan ngurus SKTM. Mohon. Parijeng dina tanganna reuncem nya, Dok, nya. Mohon, Iya, kita isin bisa jadi atuh. doa, malulah ya. Itu sama Allah sudah dikasih rezeki, ya Wah, dimanfaatkan saja. Berikan layanan UHC ini atau BPJS, UHC lah yang paling ini ya, ya, itu kepada yang memang betul-betul membutuhkan gitu, Dok, ya? betul, Betul. Nah, ya. setelah dapat SKTM terus kemana harusnya, Dok, setelah itu, Dok? Sudah, dia langsung dapat pelayanan kesehatan kalau Ke memang misalnya puskesmas? kalau itu dia datang ke puskesmas untuk kondisi yang sakit-sakit biasa lah. Aha, tunjukkan Ah, aja itu. pegal-pegal gitu. Dia hanya bawa KTP KK saja cukup. Oh, gitu. Kemudian kalau memang ada seperti tadi tidak apa tuh nunggak, ya bawa SKTM, sudah Oh, jadi gitu. meskipun nunggak nih ya, wargi Bandung, ya. Jadi urus SKTM-nya ke kelurahan, ya. Nanti pada saat datang ke puskesmas mau berobat, ingin gratis, meskipun nunggak, tunjukin KTP Kakak, nah itu Ya, gratis ya. Wah, ini betul. dijamin nih oleh Kadinkes Kota Bandung. Oke, yang kedua, punten Pak Dewan izin bertanya, ada warga yang sudah migrasi ke UHC. Awalnya BPJS Mandiri, nunggak 4 tahun. Tetapi beberapa waktu lalu ada informasi tagihan dari BPJS sampai bulan berjalan. Bagaimanakah? Apakah perlu dibayar atau gimana? Kondisi sudah tidak bekerja gitu, Dok.
Ya kalau sudah tidak bekerja kan artinya sudah tidak ada pemasukan lagi. Ya mungkin juga orang Kayaknya ini mirip yang dengan yang bertanya tadi ya? ya, tapi begini menyikapinya, hutang itu tidak akan pernah hilang Pak Ustadz. Mhm. Jadi yang bisa menghapus kepesertaan BPJS adalah meninggal, sama dengan Mmm. pajak gitu. Oh. Memang negara mengaturnya seperti itu. Namun kebutuhan untuk berobat itu tidak bisa ditunda. Mhm. Jadi, kalaulah dia suatu hari misalnya bulan depan, tahun depan dia bekerja, kan tentu ada pemasukan gitu. Mhm. Nah BPJS akan menagihnya ke yang bersangkutan. Iya iya. Terus gaduh artos ayeuna mah, Ya sok ya atuh ya. bayar. Ya. Teh gaduh artos mah wios lah, ku pemerintah Ya ya dibayarkeun. ya. Teu damang nya gitu nya, Ya. sok wios, sok dirandong. Siap. Karena kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Mmm. Kalau hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab negara. Negara harus hadir. Nggak punya uang harus sehat, Siap. harus bisa berobat. Oke. Ini juga ada pertanyaan sebetulnya mirip ya. Ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Elis Sue Manfis yang tadi. Pak, maaf Pak Dewan, pertanyaannya berlanjut. Gimana tunggakannya? Tadi udah dijawab dok ya. Ya, Jadi kalau punya tunggakan, sementara sudah tidak bekerja, sudah. Kalau memang tidak mampu bayar, datang ke kelurahan, minta surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Dengan begitu datang ke puskesmas, insya Allah akan dilayani. Tunjukkan saja dilayani. KTP, Mhm. langsung gratis dok ya. Ya, Begitu. kalau warga Kota Bandung ya, Warga Kota Bandung ya, jangan lupa KTP KK Kota KTP KK. Bandung dan 1 tahun sebelum anggaran berjalan. Siap. Ya. Nah, begitu ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, ini waktu untuk live TikTok-nya sudah selesai. Ya, ya, tapi ini kami akan tetap berlanjut. Jadi kalau misalnya ingin menyimak ya podcast Ahmad aja secara lengkap, nah bisa disimak di akun YouTube Ahmad Rahmat Purnama gitu ya. Jadi mohon maaf karena waktunya terbatas, live TikTok-nya cukup sampai di sini ya. Baik, terima kasih. Oke, udah ya itu mah ya. Kita lanjut, Dok. Eh, Pertanyaan yang keempat, ternyata tidak semua kondisi sakit atau kebutuhan kesehatan peserta BPJS Kesehatan itu bisa dijamin pembiayaannya. Betul. Ada beberapa kondisi yang tidak mendapatkan jaminan pembiayaan, katanya begitu ya? Apa aja? Betul. Apa aja dapat? Ya, di sini saya bacakan saja ya. Ya, Ya, penyakit atau cedera akibat tindak pidana ya, itu tidak seperti dijamin. tidak dijamin, penganiayaan. Nah, itu menjadi tanggung jawab program lain karena BPJS juga melihat ada nggak sumber pembiayaan untuk kasus tersebut gitu. Oh, Kemudian yang lainnya adalah penyakit atau cedera yang akibat disengaja menyakiti diri, bunuh ah, diri contohnya. itu tidak di-cover. Tidak di-cover, nggak Oke. mau tuh, pembiayaannya. Hmm. Kemudian gangguan kesehatan akibat ketergantungan alkohol. Jadi anu Hmm. mabok-mabok gitu, pingsan, Hapunten. hapunten nya. Hapunten, ya tidak Jadi di-cover. tuh, entong mabok, entong Mabok otakna. ya, tong menggunakan narkotika juga. Oke. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk estetika. Estetika. Mohon sepertos hoyong mancung irungna tah. Punten eta Punten, teu nya. moal eta mah nya. Mayar we nyalira. Mayar nyalira. Yang geulis mah. Mohon. Ya, pengobatan yang untuk infertilitas, untuk kesuburan, bayi tabung lah gitu. Oke. Gitu. Kemudian pelayanan kesehatan yang masih dalam tahap eksperimen atau penelitian. Jadi belum masuk ke dalam ranah konvensional gitu. Iya iya. Kemudian pengobatan alternatif, tradisional, komplementer, ini juga belum bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan di luar negeri itu tidak dijamin oleh BPJS. Kemudian pelayanan yang tidak sesuai prosedur. Nah ini tadi sudah saya sampaikan Yang paling sering terjadi. Yang paling sering terjadi itu. Jadi masyarakat langsung datang ke poliklinik di rumah sakit dan itu minta jaminan pembiayaan dari BPJS itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus ke klinik Pratama dulu. Iya, Atau sering disebut Vaskes 1 dok ya? Vaskes 1, Oh, iya, ya betul. Atau puskesmas. Puskesmas, gitu. ya, Sama oke, aja. oke. Jadi harus sesuai prosedur. Kemudian penyakit atau cedera yang akibat bencana. Nah, yang telah dijamin oleh program pemerintah. Kalau bencana kan pemerintah membiayai proses itu. Jadi Salah BPJS satunya dari Dinsos ya kalau nggak salah. Dinsos juga ya, kemudian BPBD mungkin BPBD ya gitu. Ya. Jadi BPJS tidak memberikan jaminan. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi itu ya wargi Bandung, ada beberapa pengecualian yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Tadi sudah disimak ya, tinggal dicatat saja. Oke. Terakhir, Dok,
pertanyaan terakhir. Ya. Sejauh apa manfaat aplikasi mobile JKN bagi peserta BPJS Kesehatan? Sangat bermanfaat. Namun ini belum tersosialisasi bagus ya. Ya, Mungkin dengan acara ini betul. berharaplah Memang Kang salah Ahmad. satu sasarannya ke situ. Jadi sekarang tuh dunianya smartphone lah gitu ya. Gunakan mobile JKN. Di sini jadi untuk mengecek status kepesertaan juga aktif tidaknya itu bisa dengan mobile JKN. Nggak usah datang ke mana dinas kesehatan atau ke kantor BPJS yang jalan PHH Mustopa gitu ya. Kemudian juga kalau mau berobat antrian online itu berjalan juga bisa pakai mobile JKN. Kemudian mengubah data kepesertaan kalau seandainya ada yang perlu diperbaiki. Kemudian melihat tagihan pembayaran iuran karena kalau bayar tagihan itu membuat kepesertaannya tetap aktif gitu. Kemudian mencari fasilitas pelayanan kesehatan yang lain gitu, yang terdekat mana gitu ya. Kemudian mengakses riwayat pelayanan kesehatan. Jadi dirinya sendiri juga tahu, saya tuh udah pernah berobat kemana saja, di mana saja. Ada ya itu riwayatnya? Ada, karena itu memang hak peserta, hak pasien gitu. Ada contohnya di situ. Kemudian melakukan screening kesehatan, kemudian mengakses informasi dengan JKN. Jadi kalau ini mungkin terbatas ya, tapi banyak sekali informasi tentang hak-hak peserta BPJS itu di mobile JKN gitu, dan keuntungan yang lainnya. Kemudian layanan darurat juga bisa dapat diinformasikan melalui mobile JKN ini gitu. Oh, luar biasa ya sebetulnya ya. Jadi di era gadget ya, di era digitalisasi seperti saat ini ya semestinya itu mudah-mudahan bisa menjadi memudahkan untuk mengakses layanan kesehatan ya. Jadi jangan main game wae. Ya. Jadi pada layanan-layanan yang memang sebetulnya itu merupakan ya hak warga Kota Bandung, hak warga Indonesia gitu ya. Tapi HP digunakan sesuai dengan kebutuhan gitu ya, bukan hanya keinginan Dok ya. Iya. Ya ada keinginan di sini tapi kebutuhannya bukalah punya mobile JKN. Jadi sebetulnya sudah semakin mudah seharusnya untuk mengakses layanan dari pemerintah. Ya, kesehatan, kemarin pendidikan, kemudian sosial. Yang penting mah maunya Doknya. Yang penting mah itu. Oke. Karena waktu terbatas, Pak Dokter. Siap. Padahal saya masih siap. Atur nuhun pisan sudah hadir ya di podcast Ahmad Aja gitu Dok. Itu ini aspirasi warga Ahmad Aja ya. Makasih Dok. Sekali lagi hatur nuhun. Mudah-mudahan teu bosan ya. Nanti diundang lagi. Ngantosan ulu mandei untuk program yang berbeda. Ya, ini karena waktu terbatas, beliau juga banyak kesibukan ya, wargi Bandung, Akang Teteh. Terima kasih sudah hadir di podcast Ahmad Aja. Kali ini kita diskusi yang ringan tapi insya Allah sangat bermanfaat dengan narsum kita yang sangat luar biasa, Dr. Sony Adam, Kadinkes ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Sekali lagi kita doakanlah ya. Amin. Saya yakin tugasnya berat ya dari beliau ini ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan. Amin. Berikan kesehatan, kelancaran gitu, Dok ya. Amin. Atur nuhun pisan. Atur nuhun Kang Ahmad, atur nuhun Akang Teteh. Ya, jangan lupa akun YouTube Ahmad Rahmat Purnama gitu ya. Like, komen, subscribe. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan update berita-berita yang sangat bermanfaat untuk warga Kota Bandung khususnya. Ya, demikian. Terima kasih Dok, atur nuhun. Sami-sami Kang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.